Halo, saya Mila dari cabang lomba cake decoration dengan nomor peserta CD02. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang akan saya pakai. Ada cake, cream cheese, susu, strawberry, buttercream, dan ada cake board, ada pisau, ada tray, dan ada anti slip. Dan masih ada beberapa attire untuk dekorasinya. Langsung aja kita masuk ke proses yang pertama, yaitu proses trimming. Apa sih trimming itu? Trimming itu kita mengiris atau menghilangkan beberapa bagian yang tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan itu apa maksudnya? Nah, di sini tuh cake yang saya gunakan agak sedikit miring. Jadi harus diiris dulu bagian yang miring itu supaya permukaannya jadi lebih lurus dan lebih datar. Di atas cake board kita kasih buttercream. Fungsinya ini sebagai lem supaya nanti kuenya nggak geser ketika kita hias atau kita coat pakai buttercream. Di atas cake-nya ini saya kasih buttercream mengelilingi. Fungsinya supaya nanti antara cream cheese dengan buttercream yang di sisi luar itu nggak menyatu. Karena buttercream dengan cream cheese memiliki konsistensi yang berbeda, sehingga ketika nanti mereka bertemu, ini tidak akan menjadi hasil yang baik. Di tahap selanjutnya ini saya kasih strawberry, fungsinya sebagai menambah rasa. Awalnya saya hanya ingin membuat 2 layer, tapi di sini waktu saya lihat cream cheese saya masih banyak, jadi saya memutuskan untuk menambah 1 layer lagi. Nah, 1 layer lagi ini saya dapatkan dari layeran kedua yang saya potong jadi 2. Jujur aja tadi saya lupa ngasih susu ke layeran yang pertama. Supaya kita nggak ngulang kesalahan yang sama, jadi di sini kita harus siram dulu kuenya pakai susu. Fungsinya biar apa sih? Biar nanti waktu kuenya di dalam kulkas, dia tetap mempertahankan teksturnya yang moist, supaya nanti jadinya nggak kering dan tetap enak ketika dimakan kapan aja. Tahapan selanjutnya masih sama, masih mengulang teknik yang pertama. Di layer dikasih dinding dulu pakai buttercream, kemudian diisi cream cheese lagi, dan kemudian di layer kue sampai habis. Tahap ini kita percepat aja karena tekniknya masih sama. Di layer yang ketiga ini kita harus pastikan layer per layer ini berada pada posisi yang lurus. Tahapan selanjutnya adalah proses crumb and coat. Fungsi dari crumb and coat sendiri adalah dimana nantinya buttercream yang kita oles di sisi terluar ini akan mengunci remahan-remahan kue yang nantinya remahan-remahan ini nggak akan mengganggu proses selanjutnya. Bisa dipastikan proses selanjutnya buttercream kita akan lebih clear, akan lebih bersih dari remahan-remahan kue ini. Krim yang udah ada di luar ini dirapikan dengan menggunakan spatula, atau bisa juga menggunakan scraper. Setelah seluruh permukaan kue terlapisi oleh buttercream, kita bersihkan dulu cake boardnya supaya nanti ketika dimasukkan ke kulkas dan dilanjutkan ke proses selanjutnya ini nggak mengganggu. Ini penting untuk cake di atas 3 layer. Bisa menggunakan tusukan apapun, bisa menggunakan tusuk gigi, sumpit, dan lain sebagainya. Fungsinya ini sebagai pilar supaya ketika nanti ada guncangan, kue ini nggak mudah split. Jangan lupa untuk selalu merapikan ketika kita melihat bagian-bagian yang masih berantakan. Selesai, dan selanjutnya akan kita masukkan ke dalam chiller selama 30 menit. Dan setelah 30 menit, selanjutnya kita bisa langsung masuk ke proses mendekor karena kuenya ini sudah cukup set. Mungkin ini adalah tahapan yang kita tunggu. Langsung aja kita eksekusi kuenya. Di sini saya sudah menyiapkan buttercream berwarna black and white. Dan jangan lupa untuk mengaduk buttercreamnya terlebih dahulu. Sebelum digunakan, buttercream ini harus selalu diaduk ya. Tujuannya untuk mengurangi air bubbles yang ada di dalam buttercream itu sendiri. Karena air bubbles yang berlebih akan menghambat proses mendekor kita. Oke, di lapisan pertama ini saya akan melapisi kue dengan buttercream. Tidak perlu terlalu rapi karena nanti kita akan membentuk pola abstrak. Nah, sebelum adanya pola abstrak itu, kita harus menyiapkan media yang cukup baik supaya hasilnya itu lebih simetris. Pola abstrak bukan cuma halnya soal bentuk yang tidak beraturan. Tingkat kesulitan dari pola abstrak adalah di teksturnya. Poin penting di sini saya ingin menonjolkan bahwasannya bentuk abstrak ini bisa loh ditampilkan dengan cara yang rapi. Buttercream ini harus kita mainkan di atas palet. Nah, di sini paletnya saya menggunakan papan board kue yang medianya dari plastik karena lebih fleksibel. Intinya, dalam proses desain ini, saya hanya akan memenuhi seluruh permukaan cake dengan tekstur-tekstur abstrak menggunakan metode palette knife. Biar teman-teman semua nggak bosan dengan suara saya, nanti di akhir video saya akan menjelaskan tentang makna dan konsep dari desain yang saya bikin kali ini.
Mengikuti dengan konsep arahan dari panitia dan menyesuaikan dengan tema acara. Itu FN tahun ini mengusung tema elegan X modern. Menurut opini saya, unsur elegan dengan modern memiliki suatu kesamaan, yaitu kesederhanaan. Tidak perlu menjadi rumit untuk dapat dipandang, dan tidak perlu menjadi rumit untuk menjadi indah. Keindahan ini aku beri nama Gayatri Sembrani, berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti cantik dan pemberani. Saya ingin menunjukkan bahwa sesuatu yang sederhana bukan berarti dia lemah dan bukan berarti dia tidak cantik. Justru karena kesederhanaan itulah cantik dan indah itu terpancar. Dan jadilah pemberani setidaknya untuk diri sendiri. Terima kasih.